malam lagi-lagi 10 yang ada dari sang pemuda sakti. Lawannya kawan sudah mulai mencoba angkat bola, rupanya tidak mau tarik mendapatkan bola. Bahkan apa yang terjadi kembali, maka di samping lapangan keluar duluan, satu orang dinyatakan selamat saja di yang pertama dalam keadaan kosong. Nomor punggung 11 untuk pemuda sakti. Baik, 11 malam 12-1-2 yang ada. Lagi-lagi nomor punggung 2 yang ada di sang pemuda sakti, perwakilan dari kecamatan Manding mencoba angkat senjata bersama menggilat dalam saja reaksi dia cara untuk memukul bola sambar. Bagus pendapatan bola si nomor punggung 2 dari sang pemuda sakti. Mungkin takut terjadi pemborosan, maka dia landing saja di tiang pertama dalam keadaan jempol nomor punggung 3 untuk pemuda sakti. Nomor punggung 3 dari sang pemuda sakti, sang senior sengaja diturunkan, dia lawan si nomor punggung 3. Akankah dia akan berhasil mengantarkan satu temannya yang pertama? Yosan mereka dilepaskan, sayang pendapatan bola tidak mau dari apa yang terjadi kembali, bahkan yang masih terjadi pendarat dan kesalahan posisi untuk sang penjilaras. Satu orang selamat saja di tiang pertama. 4 selanjutnya kami panggil untuk pemuda sakti. Lagi-lagi si nomor punggung dengan wajah gantengnya sudah tergesa-gesa untuk menyamar bola. Kita lihat saja si nomor punggung cara untuk memukul bola sambar. Bagus pendapatan bola si nomor punggung dari sang pemuda sakti. Akankah terjadi serangan ke arah belakang? Sang Lesmi tidak membolehkan. Mungkin takut terjadi pemborosan ke arah belakang. Landing saja di tiang pertama nomor punggung 5 untuk pemuda sakti. Baik, perhatian, tinggal satu orang temannya untuk pemuda sakti. 2 kali pukulan berturut-turut tidak berhasil, maka akan terjadi tukar bebas. Kita saksikan bersama-sama kembali dia boleh mengangkat senjata bersama pelaku. Rupa-rupanya bagus pendapatan bola si nomor punggung 5. Bahkan 1-2 orang telah terlepas di tiang pertama, saudara. Umpan bola ke arah belakang dari siapa jelas apa yang terjadi kembali. Salah pengiriman bola kembali ke arah belakang, saudara, tembak tidak disahkan oleh sang wasit. Mungkin bola terlalu lama di tangan, maka akan terjadi lutri bola di arah tengah untuk Panji Laras, jarak 2 meter dari anak bola. Baik, sang Lesman di bawahnya, lutri bola dilakukan, saudara. Umpan panjang bola ke arah belakang kembali. Satu orang masih terjepit di arah belakang dari sang pemuda sakti. Dan apa yang terjadi kembali? Terjadi serangan balik dari arah belakang dari sang pemuda sakti. Umpan bola di arah depan dari sang Panji Laras. Akankah sang pemuda sakti akan berhasil memecahkan telurnya di menit-menit awal? Di durasi waktu 20 menit masih satu orang terhimpit di arah belakang, saudara. Dan apa yang terjadi kembali? Meleset menembakkan bola dari belakang. Hampir saja satu orang telah lolos dari himpit tadi sang pemuda sakti. Masih terjadi otak-atik kembali belakang. Dan apa yang terjadi kembali? Rupa-rupanya berhasil menembakkan bola. Rupa-rupanya apa yang terjadi kembali? Rupa-rupanya masuk. Rupanya di dia ada yang masuk satu orang, yaitu nomor punggung 4, di mana sang Lesman langsung. Baik, rupanya patah di tengah perjalanan di arah belakang, maka dipersilakan bermain lutri apa yang kapal ibu di rumah. Kalau boleh jaga, gimana punya bulan ada tanda singa bu? Iya dok. Lanjut deh, nomor punggung 4 dari Panji Laras, kita saksikan bersama-sama kembali cara dia untuk memukul bola. Bagus pendapatan bola si nomor punggung 4 dari sang Panji Laras. Umpan panjang bola ke depan dan Lesman tidak membolehkan, satu orang selamat saja di dia pertama dalam keadaan jempol nomor punggung 5 untuk Panji Laras. Baik, si nomor punggung 5 dia lawannya kawan si nomor punggung 5 sudah mulai mengangkat senjata bersama lambung sambar saja bola sayang. Maka satu orang dinyatakan itu mendapat akadal. Nomor punggung 6 selanjutnya kami panggil untuk Panji Laras. Baik, sang Lesman telah meniupkan bola. Bagus punya bola si nomor punggung 6 dari Panji Laras. Bahkan satu orang. Dan apa yang terjadi kembali tidak disahkan oleh sang wasit. Terjadi lutri bola karena di tiang pertama terlepas satu orang. Baik, jarak 2 meter dari anak bola terjadi lutri bola di hadapan untuk sang pemuda sakti. Yusuf mereka kelitupkan oleh sang wasit. Umpan panjang bola ke hadapan dari sang pemuda sakti. Dan apa yang terjadi kembali? Di arah belakang untuk satu orang. Rupanya satu orang telah selamat. Terjadi balik badan dari arah belakang untuk sang pemuda sang Panji Laras. Terjadi otak bola hadapan dari sang Panji Laras. Akankah dari sang Panji Laras akan berhasil memecahkan telurnya di menit-menit awal? Dan masih terjadi otak bola, satu orang terlepas di tiang kedua, dan masih terjadi otak bola, satu orang terjadi himpitan dari belakang. Leset menembakkan bola. Rupanya berhasil menembakkan bola yang tembak balasan. Tidak disahkan oleh sang wasit. Mungkin bola terlalu lama di tangan, maka apa yang terjadi kembali dari belakang untuk sang Lesman.
Lutri bola. Baik, terjadi lutri bola di arah belakang untuk ke-12an yaitu sang Panji Laras dengan pemuda sakti gilik dialat saja di arah belakang. Baik, lutri bola dilakukan saudara, bahkan terjadi otak bola satu orang tidak dibolehkan oleh sang wasit kembalikan. Terjadi lutri bola kembali untuk pemuda sakti. Baik, 2 meter. Lutri bola telah dilakukan sasaran, bahkan terjadi otak bola, tembakan berhasil di arah belakang dan apa yang terjadi kembali tidak disahkan oleh sang wasit. Dan bola segera cepat dikembalikan kepada sang owner, yaitu kedudukan masih tetap sang Panji Laras sebagai penyerang, pemuda sakti sebagai pengadang. Panji Laras nomor selanjutnya kami panggil 7. Baik, veteran olahraga si nomor punggung 7 berterbang ke nomor punggung 9 dialah Orja Kawat si nomor punggung 9. Akankah dia akan berhasil mengimbangi angkanya yang telah ketinggalan dari sang pemuda sakti? Kita lihat saja dia cara mendapatkan bola manis punya pukulan si nomor punggung 9 dari sang Panji Laras. Mungkin takut terjadi pemborosan dia hingga saja di tiang pertama nomor punggung 10 1 yang ada. 10 malam berterbang ke nomor punggung 1 dari sang Panji Laras di Orja Kawat si nomor punggung 1 sudah tergesa-gesa untuk menyamar bola. Bagus penempatan bola si nomor punggung 1 keluar duluan di tiang pertama, maka terjadi lutri bola kembali ke belakang sedikit untuk Panji Laras. Baik, untuk sang lesmen siapa kok dapat ya. Yo, lutri bola telah lakukan secara umpan panjang bola ke arah depan dan mau masih dikirim ke arah belakang dari sang pemuda sakti. Satu orang masih terjepit di arah belakang saudara, berhasil menembakkan bola rupanya di arah belakang dari sang pemuda sakti dan bola masih dikirim ke arah depan. Tembak yang kedua kalinya berhasil menembakkan bola rupanya dari sang Panji Laras dan bola masih dikirim ke arah depan dari sang pemuda sakti. Umpan panjang kembali, salah penempatan bola dari sang pemuda sakti, maka itu sang Panji Laras masih tetap sebagai penyerang. Nomor selanjutnya kami panggil nomor punggung 2 untuk Panji Laras. Nomor punggung 2 dari Panji Laras, lagi-lagi si nomor punggung 2 adalah sang bintang sengaja diturunkan sebagai nomor punggung 2. Sudah mulai memutar yang namanya selamat kemana bola akan ditempatkan si nomor punggung 2. Rupanya bagus, keluar duluan mungkin. Langsung satu orang selamat saja di tiang pertama dalam keadaan jempol dan bola segera cepat dikembalikan kepada sang winger 3. Selanjutnya kami panggil untuk Panji Laras. Nomor punggung 3 dari Panji Laras adalah Orja Kawat. Akankah si nomor punggung 3 akan berhasil mengantarkan satu temannya dari yang pertama? Yuk kita saksikan bersama-sama kembali sang pergek bela tiupan angkat bola. Rupanya bagus penempatan bola si nomor punggung 3 dari Panji Laras. Bahkan bola satu orang terlepas tembak, berhasil menembakkan bola di arah tengah dari sang pemuda sakti dan bola masih dikirim ke arah belakang dari sang Panji Laras. Salah pengiriman bola kembali ke belakang. Satu orang masih terjepit dari sang pemuda sakti, bola dikirim bola tembak, berhasil menembakkan bola yang kedua kalinya untuk sang Panji Laras dan bola masih mental menjauhi lapangan. Apa yang terjadi kembali di arah belakang saudara untuk sang Panji Laras dan lesmen tidak membolehkan, maka itu Panji Laras masih tetap sebagai penyerang. Nomor selanjutnya kami panggil nomor punggung 4 untuk Panji Laras. Baik, 4 malam berterbang ke nomor punggung 11 dari sang Panji Laras adalah Orja Kawat nomor punggung 11 dengan postur tubuh yang sangat jago sekali, sudah mulai melambaikan tangan kirinya ke belakang malam kemana bola akan ditempatkan. Bagus penempatan bola nomor punggung 11 dari sang Panji Laras, berhasil menembakkan bola daerah depan dari sang pemuda sakti dan bola masih mental menjauh lapangan. Umpan bola kembali, rupanya sang lesmen tidak membolehkan, maka beralih kedudukan kembali pemuda sakti sebagai penyerang kembali. Nomor selanjutnya kami panggil nomor punggung 6. Baik, dia lawan si nomor punggung 6 dari sang pemuda sakti perwakilan dari Kecamatan Bung. Rupanya bersama dengan punggung 1 dari sang Panji Laras sudah berlenggak-lenggok memasuki kotak menyambar bola. Kita lihat saja reaksi dia cara untuk memukul bola. Si nomor punggung dari Panji Laras mencoba angkat saja bola. Sayang penempatan bola tidak muntah dari garis, maka dia landing saja di tiang pertama dalam keadaan kosong. Nomor punggung 2 untuk Panji Laras.
Nomor punggung 2 dari Panjilaras sudah tergesa-gesa untuk menyambar bola. Kita lihat saja reaksi dia untuk memukul bola. Si nomor punggung 2 dari Panjilaras, sampai telah dilepaskan oleh sang wasit. Angkat bola, bagus penempatan bola. Si nomor punggung 2 dari Panjilaras, akankah dia akan berani menerobos ke arah belakang? Sang lesmen tidak membolehkan, maka dia ledik saja di yang pertama dalam keadaan kosong. Nomor punggung 3 untuk Panjilaras. Nomor punggung 3 dari Panjilaras dia lawan kawan sudah berlenggak-lenggok menginjakkan kakinya ke dalam kotak menyambar bola. Akankah si nomor punggung 3 akan berhasil mengantarkan satu temannya dari tim pertama? Angkat tangan bola, rupanya penempatan bola tidak monta dari garis, maka dia dinyatakan membawa angka 0 dan lebih saja di tiang pertama. 4 selanjutnya kami panggil untuk Panjilaras. Nomor punggung 4 dari Panjilaras mulai tergesa-gesa untuk menyambar bola. Akankah si nomor punggung 4 dari Panjilaras akan berhasil mengantarkan satu temannya dari yang pertama? Yusang berkeng bahkan telah diterima oleh sang wasit. Angkat bola, bagus penempatan bola si nomor punggung 4 dari Panjilaras. Satu orang terlepas di tiang pertama, 1-2 orang telah berbondong-bondong ke arah belakang dari sang Panjilaras, dan terjadi otak dua tik bola di arah tengah dari sang Pemuda Sakti. Akankah 2 orang atau 3 orang akan berhasil yaitu menerobos ke arah belakang dari sang Panjilaras? Kita saksikan bersama-sama kembali perlawanan yang sangat kuat dari sang Panjilaras. Bola masih dikirim ke belakang kembali, 1 orang keluar tembak, berhasil menembakkan bola ke arah tengah dari sang Pemuda Sakti, dan bola masih dikirim ke arah depan dari sang Panjilaras. Apa itu tembak balasan? Berhasil kembali menembakkan bola yang kedua, tembak yang kedua kalinya, berhasil kembali menembakkan bola dari sang Pemuda Sakti, dan lesmen telah berkibar-kibar. Akhirnya yaitu sang Pemuda Sakti telah berhasil mematahkan pertahanan dari sang Panjilaras. Pemuda Sakti sebagai penyambar kembali. Nomor selanjutnya kami panggil nomor punggung 1 untuk Pemuda Sakti. Baik, 2 malam, 1 malam berkorban ke nomor punggung 2. Lagi-lagi si nomor punggung 2 dari sang Pemuda Sakti sudah menginjakkan kakinya ke dalam kotak menyambar bola. Bahkan dia masih melihat-lihat kemana bola akan ditempatkan si nomor punggung 2. Rupanya penempatan bola tidak kuat dari garis, dan dia ledik saja di tiang pertama dalam keadaan kosong. Nomor punggung 3 selanjutnya kami panggil untuk Pemuda Sakti. Nomor punggung 3 dari sang Pemuda Sakti ialah orangnya kawan si nomor punggung 3. Sang senior sengaja diturunkan, sudah mulai mencegah erat yang namanya selamat kemana bola akan ditempatkan. Bagus penempatan bola si nomor punggung 3. Rupanya ada yang keluar duluan dari sang Panjilaras, maka 1 orang dinyatakan selamat saja di tiang pertama. Nomor punggung 4 selanjutnya kami panggil untuk Pemuda Sakti. Nomor punggung 4 dari Pemuda Sakti ialah Raja Kawan Cina berpunggung 4 sudah mengangkat senjata akan berlabung kemana bola akan ditempatkan Cina berpunggung 4. Bagus penempatan bola Cina berpunggung 4 dari sang Pemuda Sakti. Akankah dia akan berani menerobos ke arah belakang? Sang lesmen telah berkibar-kibar panjang, maka 1 orang selamat saja di tiang pertama. Nomor punggung 5 selanjutnya kami panggil untuk Pemuda Sakti. Nomor punggung 5 dari Pemuda Sakti dengan 2 deker di lututnya sudah mulai mengangkat senjatanya ke dalam lambung. Dimana punya pukulan Cina berpunggung 5, bagus punya pukulan Cina berpunggung 5 dari sang Pemuda Sakti. Umpan panjang ke arah bola depan dari sang Panjilaras. Sang lesmen tidak membolehkan, bola segera cepat dikembalikan kepada sang Pemuda Sakti. Nomor punggung 6. Nomor punggung 6 dari sang Pemuda Sakti dia lawannya kawan mulai tergesa-gesa untuk menyambar bola, bahkan dia mulai mengangkat senjata ke bersama kemana bola akan datang si nomor punggung 6. Bagus penempatan bola si nomor punggung 6 dari sang Pemuda Sakti. Akankah terjadi serangan? 1 orang terlepas di arah belakang, umpan panjang bola tembak, meleset menembakkan bola rupanya dari sang Pemuda Sakti. Bahkan bola masih mental-mental lapangan, dan apa yang terjadi kembali? 1-2 orang telah berbondong-bondong ke arah belakang. Akankah dari sang Panjilaras akan berhasil mematahkan pertahanan dari sang Pemuda Sakti? Terjadi otak-atik bola di arah belakang untuk sang Panjilaras. Rupanya berhasil menembakkan bola, rupanya dari sang tembak kembali berhasil menembakkan bola dari sang Panjilaras, dan lesmen telah berkibar-kibar banyak. Apa yang terjadi kembali di arah belakang? Rupanya patah di tengah perjalanan dari sang Pemuda Sakti. Panjilaras sebagai penyerang kembali. Nomor selanjutnya kami panggil untuk Panjilaras 5. Baik, 5 malam berterbang ke nomor punggung 1. Lagi-lagi si nomor punggung 1 kejarlah waktu, karena waktu adalah kedudukan untuk kalian semua. Bila si nomor punggung 1 dari sang Panjilaras mulai melambaikan senjata ke belakang, bola akan ditembakkan. Sampar saja bola sayang, penempatan bola tidak kontak dari garis, maka dia dianggap membawa angka 0 dan ledik saja di tiang pertama. 2 untuk Panjilaras. Baik, perhatian, tinggal 1 orang temannya untuk sang Panjilaras. Lagi-lagi si nomor punggung 2 dia arahnya kawan sudah mengangkat tangan kirinya kepada sang lambung, kemana bola akan didapatkan? Sayang penempatan bola tidak monta dari garis. Tinggal 1 kali lagi, perhatian untuk sang Panjilaras. Kita saksikan, rupanya pukulan yang kedua kalinya tidak berhasil, maka dinyatakan tukar bebas untuk Panjilaras, dan dipersilakan maju semua untuk Pemuda Sakti karena Panjilaras telah melakukan pelanggaran tukar bebas. Baik, Pemuda Sakti sebagai penyambar kembali. Nomor selanjutnya kami panggil nomor punggung 6, 7.
Nomor punggung 7 dari sang Pemuda Sakti. Bila kawan si nomor punggung 7 dari sang Pemuda Sakti sudah menginjakkan kakinya ke dalam kotak penyambar bola. Kita lihat saja cara dia untuk memukul bola si nomor punggung 7. Rupanya tidak kontak dari garis punya pukulan, maka dia landing saja di tiang pertama dalam keadaan kosong. Nomor punggung 8 untuk Pemuda Sakti. Nomor punggung 8 dari Bang Pemuda Sakti dengan rambut yang sudah terikat indah sudah mulai memegang yang namanya selapak. Kita lihat saja reaksi dia cara untuk memukul bola si nomor punggung 8 dari Pemuda Sakti, mencoba angkat bola. Sayang tidak akurat penempatan bola si nomor punggung 8 dari Samuel tembak. Rupanya meleset penembakan bola, maka satu orang selamat saja di tiang pertama dalam keadaan kosong. Nomor punggung 9 untuk Pemuda Sakti. Nomor punggung 9 dari sang Pemuda Sakti ialah arahnya kawan sang pemuda, sang aktor muda sengaja diturunkan dari sang Pemuda Sakti yang sudah dijabatkan sebagai nomor punggung 9, mencoba. Sayang penempatan bola tidak muntah dari garis, maka dia landing saja di tiang pertama dalam keadaan kosong. 10 untuk Pemuda Sakti. Baik, si nomor punggung 10 dari sang Pemuda Sakti dia lawan kawan. Si nomor punggung 10 sudah mulai mengangkat tangan kirinya kepada sang pelambung kemana bola akan ditempatkan. Sayang penempatan bola tidak melalui batas, maka dia landing saja di tiang pertama. Selanjutnya kami panggil untuk Pemuda Sakti. Nomor punggung 11 dari sang Pemuda Sakti mulai kalem-kalem saja memasuki kotak penyambar bola, bahkan dia boleh memutar yang akan selamat kemana bola akan didekat. Si nomor punggung 11 mencoba, rupanya terlalu melebar penempatan bola si nomor punggung 11 dari Pemuda Sakti. Ia landing saja di tiang pertama. Nomor punggung terakhir nomor punggung 12 untuk Pemuda Sakti. Nomor punggung 12 dari sang Pemuda Sakti rupanya si tampan rupawan yang sudah dijabatkan sebagai nomor punggung 12 dari sang Pemuda Sakti sudah mulai mengangkat tangan kirinya bersama melambung kemana bola akan ditempatkan. Sambar saja bola. Sayang penempatan bola tidak mau dari garis nomor punggung 12, tidak dibolehkan oleh sang wasit. Mungkin bola terlalu mengambil dari luar, maka satu orang dinyatakan selamat saja di tiang pertama. Nomor punggung 1 untuk Pemuda Sakti. Nomor punggung 1 dari sang Pemuda Sakti ialah arahnya kawan si nomor punggung 1. Di waktu sudah berjalan berapa menit sudah si nomor punggung 1 rupanya penyamparan bola tidak kontak dari garis, maka dia dianggap membawa angka 0 dan landing saja di tiang pertama. 2 untuk Pemuda Sakti. Nomor punggung 2 dari sang Pemuda Sakti ialah arahnya kawan sudah mulai menggenggam erat yang namanya selatan kemana bola akan ditempatkan. Si nomor punggung 2 dari sang Pemuda Sakti mencoba, rupanya tidak kontak dari kembali, maka dia landing saja di tiang pertama. 3 untuk Pemuda Sakti. Nomor punggung 3 dari sang Pemuda Sakti ialah kawan sang senior. Rupanya dari sang Pemuda Sakti ialah si nomor punggung 3 sudah mengambil yang namanya selapan, bahkan dia mulai mengangkat tangan kirinya kepada sang pelambung kemana bola akan ditempatkan. Terlalu melebar penempatan bola si nomor punggung 3 untuk Pemuda Sakti, maka dia landing saja di tiang pertama. 4 selanjutnya untuk Pemuda Sakti. Baik, waktu tinggal berapa menit lagi untuk pendaftaran dia. Si nomor 4 dari sang Pemuda Sakti sudah mengangkat senjata kepada sang pelambung kepala berada ke ditempatkan. Rupanya terlalu melebar penempatan bola si nomor 4, maka dia landing saja di tiang pertama. 5 untuk Pemuda Sakti. Baik, untuk bola segera cepat dikembalikan kepada sang layar ya. Dia lakukan si nomor punggung 5 menunggu datangnya bola dari sang pelambung sang mereka keliling pasang sang wasit sambar. Bagus penempatan bola si nomor punggung 5 dari sang Pemuda Sakti, bahkan satu orang telah terlepas di tiang ke pertama. Apa terjadi kembali? Bola dikirim ke belakang dari sang Pemuda Sakti. Apa itu? Bahkan oleh satu menembakkan bola rupanya dari sang Pemuda Sakti. Satu orang telah lolos dari kehidupan sang Panji Laras. Akankah terjadi serangan dari arah belakang untuk sang Pemuda Sakti? Kita saksikan bersama-sama kembali, yaitu binting-binting pertahanan dari belakang untuk sang Panji Laras. Akankah sang Pemuda Sakti akan berhasil menyumbangkan angka kembarnya di menit-menit akhir di durasi waktu 10 menit? Kita saksikan bersama-sama kembali. Umpan panjang bola ke depan kembali dari sang Panji Laras. Akankah dari arah belakang terjadi yaitu yang namanya balik pedas? Tidak diusahakan oleh sang wasit. Apa yang terjadi kembali? Terjadi lutri bola kembali. Mungkin pukulan tidak disalah sang wasit, maka jarak 2 meter dari anak bola untuk kedoblasan Panji Laras dengan lawannya Pemuda Sakti. Penonton kepikiran. Baik, lutri bola dilakukan saudara. Umpan bola ke hadapan dari sang Panji Laras. Satu orang masih terlebih dari arah tengah dan mondar-mandir mencari titik kelemahan dari sang Panji Laras. Rupanya satu orang, 2 orang telah balik pada sang Panji tembak. Berhasil menembakkan bola dari tengah, ada tembak balasan. Rupanya meleset menembakkan bola. Baik, bersama dengan waktu sesudah itu